Hai semua, ini kisah nyata yang bikin kita speechless. Perjalanan seorang anak muda penuh harapan, tapi justru berakhir di negeri orang, dengan cerita penuh misteri dan duka. Jadi ceritanya, ada seorang cewek 19 tahun, Nazwa Alia, dari Deli Serdang, Sumut. Awalnya dia pamit sama keluarga mau interview kerja di Medan. Tapi yang terjadi malah jauh dari bayangan keluarga. Tiba-tiba kabar sampai keluarga. Dia sudah ada di Bangkok, lalu lanjut ke Kamboja. Komunikasi mereka mulai renggang. Nomor HP-nya susah dihubungi. Chat dibalasnya lama, atau bahkan nggak sama sekali. Keluarga pun lapor ke KBRI. Dan akhirnya pada akhir Mei, sempat ada video call sama Kemlu. Dari situ diketahui, keberangkatannya atas inisiatif sendiri, karena ada masalah keluarga. Dan dia masih nolak untuk dipertemukan lagi sama keluarga. Dia juga ternyata pergi sama seorang warga negara Inggris, teman kenalan keluarga, dan tinggal bareng di Kamboja. Selama di sana, dari pihak KBRI dan Kemlu bilang, kondisi Nazwa baik, bebas bergerak, gak ada indikasi kekerasan atau eksploitasi. Lalu pada awal Agustus, kabar buruk muncul. Nazwa dilarikan ke RS Siem Reap karena kondisinya memburuk. Pada 11 Agustus, dia koma. Dan tragisnya, keesokan harinya, 12 Agustus 2025, pukul 10.20 waktu Kamboja, dia meninggal dunia. Dilaporkan karena overdosis obat yang menyebabkan komplikasi hingga hepatitis akut alias kerusakan hati. Lebih lanjut, pihak rumah sakit dan kepolisian setempat memastikan penyebabnya adalah overdosis obat. Pemerintah cepat bantu proses pemulangan jenazah lewat KBRI Phnom Penh. Dan jenazahnya akhirnya dibawa pulang ke Indonesia, menginspirasi duka sekaligus keprihatinan mendalam. Ini bukan kasus TPPO atau perdagangan manusia. Kemlu menegaskan bahwa ini adalah peristiwa medis murni. Tapi, banyak pertanyaan yang sulit terjawab. Apa yang sebenarnya menyebabkan dia pergi jauh dari rumah? Apa yang dia cari? Dan kenapa harus berakhir begitu cepat? Modifying. Begitulah kisah pilu Nazwa Alia, sebuah perjalanan yang dimulai dengan harapan, tapi berakhir dengan keheningan. Semoga ini jadi pengingat buat kita semua. Sebelum kita ambil langkah besar, penting banget untuk komunikasi. Hati-hati sama sentimen sendiri. Dan jangan lupa, apapun situasinya, keluarga tetap prioritas. Selamat jalan Nazwa. Ceritamu memang nyakitin. Tapi semoga pelajaran ini bisa bikin kita lebih peduli dan waspada.